Tadi kan dari soalnya itu mintanya itu menghitung rata-rata ya. Oke, jadi pertama kita buat dulu variabelnya jumlah sama dengan integer input. Masukkan jumlah. Oke, lalu kita buat ke dalam perulangan for i in range. Ini jumlah murid. Sama satu lagi itu nanti buat total nilainya. Kita inisialisasi dulu 0. Kita buat jarak jangkauan perulangannya itu sama dengan jumlah murid. Terus kita buat lagi untuk nilai muridnya. Nilai murid sama dengan integer input kan nilai murid ke berapa misalkan ke format oke i plus 1. Nanti kita kita tambahkan ke totalnya, total plus sama dengan nilai murid. Nah, kalau dari ulangannya rata-rata nanti average sama dengan total dibagi jumlah murid, baru kita print dan masukkan hasil rata-rata nilai murid sama dengan errornya nih, dan jumlah muridnya 10. Misalkan nilai pertama itu 80 plus 78 67 plus 98 90 plus berapa ya, 72 84 88 72 90. Nah, kan nanti hasil rata-rata nilai muridnya itu sama dengan 81,9. Oke, itu yang kurang lebih itu soalnya kurang lebih kayak gini. Kamu adalah seorang karyawan di minimarket Dasprop. Suatu hari kamu diminta oleh atasanmu untuk membuat program sederhana yang dapat menghitung semua total belanjaan di minimarket tersebut. Buatlah program yang dapat menghitung jumlah barang belanjaan yang ada di keranjang. Nanti gunakan while loop. Oke, kita buat dulu kayak semacam pilihan menunya gitu. Bikin minimarket Dasprop. Sini di copy paste aja. Nice. Ini ganti semuanya. Satu sayur. Ini bukan nomor 2-nya. Buah. Nomor 3 daging. Nah, nol ini buat ngecek keranjang. Terus kita inisialisasi lagi. Sayur awalannya itu 0, buah awalannya sama 0, jadi daging sama dengan 0. Lalu kita masuk ke perulangannya. Kita bikin while loop. Kita bikin variabel baru namanya pilihan dengan input. Masukkan pilihan menu, misalkan pilihan menu plus 1, 2, 3 atau 0. Kita bikin kondisian if pilihan sama dengan 1. Jadi variabelnya banyak sayur, misalkan ini. Terus kita bikin integer input, masukkan jumlah sayur.
Nanti banyak sayurnya ini kita masukin ke dalam sayur. Jadi sayur plus sama dengan banyak sayur. Oke, kita lanjut lagi ke yang elif 2. Ini aku copy paste aja. Oke. 2 3 terus ini jadi elif terus elif. Oke, ini ganti jadi apa tadi, banyak buah ya. Oke, kita ganti banyak buah. Sini buah, ini ganti juga buah. Sini ganti banyak daging. Ini kita ganti ke daging. Nah, kalau yang ini buat pilihan 0 tinggal kita klik aja. Klik, kita bikin satu lagi, else misalkan print pilihan kamu salah, baru kita ulang dari ulangan. Jadinya print buat mencetak banyaknya sayur, buah sama daging, jadi total sayur sama dengan, terus tinggal copy paste aja ini. Sorry, buah daging, ini jadi sayur, buah, daging. Kepitaran error nggak nih ya? Kalau error malu-maluin ntar. Sama coba kita masukin sayur dulu. Jumlah sayur misalkan ada 5. Terus masukin lagi pilihannya misalkan 2. Jumlah 2 misalkan 4. Terus yang terakhir itu dagingnya. Daging misalkan 6. Oke, coba kita keluar dari ulangannya. Nah, nanti ininya total sayurnya sama dengan 5, total buah sama dengan 4, sama total daging sama dengan 6. Oke, untuk penjelasan TP nomor 1 sama 2 kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari kalian? Oke, kalau seandainya nggak ada yang mau ditanyain dari kalian, aku cukupkan untuk pembahasan TP-nya. Aku kembalikan ke moderator. Thank you. Terima kasih. Nah, definisi looping adalah perulangan atau looping iterasi dari bahasa pemrograman yang berfungsi untuk mengeksekusi suatu kondisi secara berulang-ulang. Nah, looping di sini dapat digunakan untuk membersihkan rangkaian kode yang perlu diulang terus-menerus untuk menghasilkan suatu output yang sama. Next. Nah, contohnya di sini ketika kita ingin print 1, 2, 3, 4, 5 tanpa loop, kita perlu memakai 5 baris. Tapi dengan adanya loop, kita tinggal menulis perulangan for i in range 16 dan print i-nya, dan kita akan mendapatkan hasil yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Next. Nah, ada beberapa jenis perulangan. Yang pertama itu adalah for loop atau counted loop. Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui berapa banyak perulangan yang akan dilakukan. Perulangan for bisa digunakan untuk melakukan iterasi pada suatu urutan seperti list, dictionary, tuple, set, atau string. Nah, pada perulangan for terdapat fungsi range. Sintaks range berfungsi untuk mengulang serangkaian kode sebanyak yang ditentukan. Nah, di sini dapat juga kita lihat ada cara satu, yaitu for variable in A, maka dia akan menjalankan statement yang A. Nah, kemudian ada cara kedua, for variable in range A1, A2. Kemudian dia nanti akan menjalankan statement cara 2. Dan yang ketiga itu ada for variable in range A1, A2, A3. Lalu dia akan menjalankan statement cara 3. Nah, di sini perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu ada di dalam A, A1, A2, dan A3-nya. Nah, apa sih tadi? Nah, ini ada beberapa keterangan yang udah diberitahu nih. Pertama itu ada variabel. Nah, variabel seperti biasa yaitu sesuatu variabel yang menampung nilai iterasinya. Nah, terus ada A. A itu adalah nilai dari variabel tadi. Kemudian ada A1, A2, dan A3. A1 ini adalah nilai mulainya, A2 adalah nilai batasnya, dan A3 ini adalah step atau pola atau jarak dari start dan batasnya tadi. Next. Contohnya, pada contoh 1 kita akan menuliskan nama Wahid. Nah, di sini kita akan memprint nama Wahid per hurufnya. Caranya kita menggunakan for karakter in nama, atau kita lihat tadi cara 1 for karakter in A.
Nah, ketika kita print, maka terminal akan secara otomatis memprint huruf wahid satu persatu secara otomatis. Kemudian ada contoh 2, yaitu for variable in range A1, A2 tadi. Di sini kita melihat contohnya for i in range 1, 5. Artinya perulangannya ini mulai dari 1 dan batasnya itu 5. Jadi ketika kita outputkan di terminal, perulangan itu memberikan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tadi ada contoh ketiga, yaitu for i in range A1, A2, dan A3. Nah, di sini kita menggunakan A3, yaitu step autopola tadi. Artinya, dari mulai angka 0 dan batasnya 10 mempunyai pola atau jarak sebanyak 2 angka. Jadi ketika di print dia akan menghasilkan dengan 0, 2, 4, 6, 8 atau ya berjarak 2 tiap-tiap angkanya gitu. Next. Tes. Oke, selanjutnya ada while loop atau uncounted loop. Jadi pada while loop ini suatu baris akan dieksekusi secara berulang sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan dan baru akan berhenti apabila ketentuan tersebut sudah bersifat false atau kondisi sudah terpenuhi. Jadi kita bisa lihat di sini ada flowchart-nya, ada test expression-nya. Kalau misalkan true terus, dia akan terus muter. Tapi ketika while-nya tersebut bernilai false, maka dia akan keluar dari loop tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Jadi ada print dulu, apakah kamu ingin memesan makanan, kita buat variabelnya, variabel inputan, jawaban input, ya atau tidak. Kita juga bikin variabel jumlah sama dengan 0. Nah, while jawaban sama dengan ya, or jawaban sama dengan ya, ini kita bisa lihat di sini ya, ada y yang kapital sama ya y yang biasa. Terus pada saat while-nya jumlah plus sama dengan 1, kita buat variabel lagi, nama inputan nama makanannya, dan jawaban apa pesan lagi gitu misalnya. Nah, kita bisa lihat di sini nih outputnya. Apakah kamu ingin pesan makanan? Iya, masukkan nama makanannya apa? Ayam. Terus kalau misalkan pada akhirnya kita akan input pesan lagi pas tidak, maka dari while tersebut nanti langsung eksekusi ke terakhir. Jadi langsung kamu telah memesan sebanyak jumlah makanan tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman Asprad. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu nested loop. Nested loop atau perulangan bersarang adalah suatu konsep perulangan pada bahasa pemrograman Python yang memungkinkan terjadinya perulangan di dalam perulangan sehingga nested loop dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks lagi. Nested loop bisa diterapkan melalui for loop maupun while loop. Next. Untuk contoh source code-nya seperti ini, kita bisa lihat. Pertama kita membuat dulu variabel baris, di mana di sini adalah kita diminta untuk menginputkan sebuah integer jumlah barisnya. Lalu yang kedua kita membuat sebuah variabel kolom, di mana kita di sini diminta untuk menginputkan integer jumlah kolomnya tersebut. Dan kita di sini membuat suatu looping di mana for i in range baris dalam jangka baris, dan kita buat lagi nested loop-nya di sini for j in range kolom. Nah, di sini kita ngeprint di mana kita diminta untuk ngeprint suatu bintang, dan di sini ada n sama dengan petik 2. Nah, seperti ini. Lalu untuk outputnya, maka untuk jumlah barisnya 5 dan jumlah kolomnya sama dengan 5 juga. Seperti ini. Next. Dan di sini juga ada contoh lagi di mana kita nested loop juga. Kita buat dulu, kita inisiasikan dulu di mana variable ini berisi integer 2, dan kita buat perulangannya while i kurang dari 25. Dan di sini kita definisikan lagi j itu sama dengan 2. Dan di sini kita buat lagi di mana nested loop while-nya di mana j kurang dari sama dengan dalam tanda kurung ini i dibagi j. Dan di sini kita buat if not i modulus j maka akan break. Dan di sini kita inisiasikan lagi di mana j-nya itu j plus 1. Dan di sini kita buat untuk while yang atas if j lebih dari i per j maka akan ngeprint i adalah is prime. Dan di sini kita inisiasikan i sama dengan i plus 1, dan terakhir adalah print goodbye. Untuk outputnya seperti ini. Oke, next. Ya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk yang terakhir ini itu ada beberapa sintaks tambahan di dalam perulangan. Yang pertama itu ada break. Break adalah sebuah sintaks tambahan yang bisa dilihat di layar. Di sebelah kiri itu ada source code-nya, itu number sama dengan 10 for i in range 1 sampai number. Jika i-nya sudah sampai ke perulangan ketiga atau i-nya sudah sampai ke perulangan ketujuh, maka continue dan tinggal di print saja
ini apa sih variabel i-nya. Maka nanti outputnya akan seperti yang ada di sebelah kanan, yaitu 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Kenapa angka 3 sama 7-nya itu nggak ada ya? Nah, contoh penggunaannya bisa dilihat. Di sana itu ada suatu variabel namanya push up sama dengan 10. Lalu for latihan in range 1 sampai push up, nantinya program akan mungkin Alex melakukan push up ke berapa sesuai dengan perulangan yang sudah diinisialisasikan di variabel latihan. Dan jika program sudah sampai ke perulangan ke 10, nantinya program akan dihentikan menggunakan else, baru akan melakukan print Alex sudah capek. Untuk outputnya bisa dilihat di sebelah kanan. Sorry, oke, bisa di next. Oke, lalu yang terakhir ada pass. Di dalam loop sendiri ada statement yang di dalam loop sendiri itu statementnya tidak boleh kosong gitu. Jadi cara kita mengakalinya, kita menggunakan sintaks pass untuk menghindari error. Jadi ini pass ini bisa digunain atau diakalin gitu. Misalkan kalau di dalam satu perulangan kalian masih bingung gitu, perulangan tersebut mau diisi apa. Nah, itu biar menghindari error bisa menggunakan sintaks pass. Untuk contoh shortcut-nya bisa dilihat di sebelah kiri. Itu ada for i in range 10, lalu dilakukan pass print all project. Karena di dalam perulangannya masih bersifat kosong, maka outputnya kita langsung loncat ke print all project. Maka outputnya akan tinggal all project. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Thank you.